Hai semua, kembali lagi di tutorial Jam Game dengan JavaScript dan Kabum.js. Di video kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan game kita, di mana kali ini kita akan menambahkan animasi untuk player kita. Karena kan kalau teman-teman perhatiin di sini, maaf, nah di sini kan kita ada player kita ya, namun di sini dia masih diem aja ya. Nah sekarang kita mau nambahin animasi nih. Nah ini kan udah lihat kan di aset kita punya spreadsheet di mana oke, nah di mana di sini kan ada 3 frame ya. Di mana frame frame pertama dan frame kedua itu dia untuk animasi dia sedang jalan ya atau lari lah. Nah, yang frame terakhir atau frame ketiganya ini untuk animasi dia itu lompat. Jadi nantinya kita bakal gunain yang dua ini untuk lari dan yang ketiga ini untuk dia lompatnya. Pas kita mencet spasinya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Di bagian ini load sprite biasanya kita kan nge-load sprite ya, kita nge-load sprite kita buat untuk bagian player, lalu kita nge-slice bagian X-nya karena kita pengen dapetin satu frame-nya. Oke, karena dia kan ada 3 frame, jadi kita nge-slice 3 karena kita pengen dapetin satu frame-nya. Nah, di sini kita bisa nambahin properti namanya adalah animes, di mana dia berisikan dia nih bertipe data apa namanya objek, lalu di dalamnya ada objek lagi. Nah, di dalam objek sini kita bisa ngasih nama untuk animasi kita. Nah, jadi namanya bebas. Jadi untuk anime ini kan dia kan objek. Nah, di dalam sini kita bisa ngasih objek lagi untuk namain nama animasinya. Misalnya contoh misalkan apa ya, jam. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nantinya dia harus bertipe data objek juga. Nah, di dalam sini nah, dia menerima dua properti. Dimana pertama adalah from. Nah, untuk from ini itu adalah dari frame ke berapa. Jadi kita mau bikin animasi dari frame ke berapa dan juga ada to. Jadi ini kata, nah jadi ibaratnya kita mau bikin animasi dari from frame ke berapa to frame ke berapa gitu. Jadi kita mau contohnya misalkan misalkan saya buka lagi spreadsheetnya. Misalkan contoh ini kan dari frame pertama ya. Nah, kita mau bikin animasi dari from ini frame pertama to from kedua gitu. Jadi nanti kita bisa ngasih value from ini dan to-nya adalah ke sini gitu. Nah, namun untuk bagian spreadsheet ini kita hitungannya dari 0 ya. Jadi ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Jadi kita nggak bisa pakai nulis. Kalau misalkan kita nulis 1, berarti otomatis dia bakal ngasih value yang ini gitu. Jadi dia hitungannya dari 0 gitu. Nah, untuk value lompatnya kita kan mau ngasih yang value terakhir ya. Jadi kita bisa tulis from 2 to 2. Kenapa? Karena kan otomatis kita kan nggak bikin animasi sama sekali ya. Jadi kita tulis from 2 to 2 gitu. Dan untuk animasi apa namanya? Jalannya mungkin kita kasih nama walk ya, atau kalian bisa ngasih nama apa aja. Jadi sini saya kasih nama walk. Nah, untuk animasi jalannya kita mau bikin animasi dari 0 ke 1 ya kan. Karena yaitu tadi dari frame ke 0 ke frame ke 1 kan seperti yang tadi saya bilang. Kalau untuk ngitung frame-nya itu dia dari mulai dari 0 ya. Tapi pas kita nge-slice-nya itu dia dari 1 gitu. Nah, setelah kita ngasih animasi ininya, di sini kita bisa ngasih properti namanya loop. Jadi apakah kita mau animasinya itu berulang ya. Jadi dia ngeloop apa enggak nih. Nah, jadi kita bisa nilai true karena untuk bagian lari kan kita pengen dia itu tetap lari ya. Jadi kita ngasih nilai true. Lalu terakhir ada speed-nya. Jadi ini untuk speed speed kecepatan animasinya. Di sini dikasih 5 aja. Nah, kenapa yang ini nggak dikasih? Karena kan ini kan dia kalau teman-teman kita lihat. Nah, ini kan kita cuma ngambil dari sini, dari 2 frame kedua. Terus di sini to-nya juga ke frame kedua. Jadi otomatis kalaupun kita kasih loop ataupun speed ya dia nggak bakal gerak karena kan dia bakal stay di sini. Kecuali mungkin ada gambarnya lagi gitu kan, dari to misalkan to ke 5 gitu. Nah, mungkin ada gambarnya lagi dia lagi lompat terus dia salto mungkin atau bagaimana. Nah, itu mungkin bisa gitu, seperti itu. Jadi itu alasan kenapa di sini kita nggak namain loop atau speednya, karena dari from sama to-nya kita nggak, ibaratnya tetap stay di frame kedua ini gitu. Oke, kita sudah mengatur animasinya. Nah, sekarang kita bisa play animasinya. Mungkin secara default kita bisa tulis player.
play. Lalu di sini kita bisa masukin nama animasinya. Nah, kita kan udah bikin nih objek di sini gunain properti animes ya kan. Itu adalah work sama jamnya. Nah, kita bisa nih nulis nama animasinya menggunakan string di sini. Di sini misalnya kita tulis work. Oke. Lalu kita save. Dan kita lihat. Nah, sekarang dia animasinya jalan ya. Gitu. Namun sekarang pas kita pencet lompat, dia tetap jalan gitu. Ya kan? Atau mungkin misalkan kita di sini nge-play walk. Habis itu kita mau pas kita mencet spasi, kita play lompat. Player.play jump. Sorry. Coba sekarang kita save. Ke browser. Nah, dia lagi jalan. Pas saya mencet spasi, dia lompat. Tapi setelah itu dia diem. Nah, kan kenapa demikian? Karena kan pas kita mencet spasi dia kan nge-play lompat ya. Ya kan? Nah, setelah itu ya ini nggak bakal jalan lagi karena kan di sini kita udah ganti nge-playnya play lompat gitu. Jadi bagaimana kita ngatur ketika dia sedang lompat? Nah, dia nge-play animasi lompat, dan ketika dia sedang berada di tanah, dia nge-play animasi jalan gitu ya. Nah, kita bisa gunain function di mana dia itu method ya, di mana itu dari player itu adalah on ground. Jadi on ground ini itu dia akan ngejalanin sebuah di sini kan action ya, berarti ngejalanin sebuah callback atau function ketika playernya ini sedang ada di tanah. Nah, kita pengen ngejalanin animasi jalan ketika playernya ini sedang ada di tanah. Jadi kita bisa ngasih anonymous function, lalu kita tulis player.play walk gitu. Jadi sekarang pas kita save, coba kita lihat, misalkan dia lagi ada di tanah, nah, dia langsung jalan. Nah, pas kita bikin spasi, dia lompat, pas dia di tanah, dia jalan lagi gitu. Ya kan? Ya. Jadi sekarang kita sudah bisa membedakan antara playernya ini pas dia lompat animasinya pas dia lagi di tanah sama pas dia lagi lompat. Ya kan dia lagi jalan, dia spasi, dia lompat animasinya, dia jalan lagi, spasi, dia lompat animasinya, dia jalan lagi. Nah, sekarang kita juga mau fix sedikit bug ya. Teman-teman coba misalkan minta spasi berkali-kali ya, jadi lihat, jadi dia bisa lompat-lompat terus ya kan. Nah, itu karena ya di sini kan kita ngetes kalau misalkan kita pencet spasi otomatis dia lompat gitu ya. Jadi di sini kita nggak ngasih batasan. Nah, kita mau player kita itu hanya bisa lompat sekali aja. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa gunain ngecek function itu adalah player.is grounded. Jadi ini akan ngecek apakah playernya ini sedang berada di tanah atau tidak. Nah, kita hanya akan lompat ketika player kita sedang berada di tanah, sedang menyentuh tanah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di di udara, lagi terbang ya, berarti lagi lompat. Nah, kita nggak mau kita tuh bisa mencet spasi gitu. Jadi kita bisa coba masukin ini ke if kita save. Nah, sekarang misalkan kita lagi ada di bawah. Nah, sekarang pas saya mencet spasi, nah terus kita mencet spasi lagi dia jadi nggak bisa ya. Jadi dia nggak lompat berkali-kali, melainkan dia hanya lompat ketika player kita berada di tanah gitu. Oke, keren ya. Dan ya itu dia, di video kali ini kita sudah berhasil menambahkan animasi dan juga ibaratnya membuat animasinya itu berbeda ya, maksudnya ketika kita sedang berada di tanah dia itu jalan, dan ketika kita sedang lompat dia itu lompat. Dan juga kita sudah ngefix beberapa bug. Jadi pas kita mencet spasi berkali-kali udah jadi ke atas gitu ya. Dan sekarang kita hanya bisa mencet spasi berkali-kali pun sekarang dia hanya lompatnya satu kali gitu. Dan ya jika teman-teman suka video ini mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.